welcome back to Reading Your Tea. Pada episode kali ini, tim kita sudah memilih beberapa cerita yang dikirimkan melalui DM kita dan pantas untuk kita bagikan. Ya, dan cerita kali ini tuh, topik yang kami pilih adalah konflik internal. Bisa sama pasangan, keluarga, ataupun sama teman. Is it gonna be spicy? Jujur aku udah penasaran banget sih, Pit. Oh, iya sih, kira-kira apa ya? So, without any further ado, let's jump to the tea. Cerita kali ini datang dari username @siapasi_. Wah, lumayan panjang juga ya. Hai Kak, selamat siang. Aku mau bagiin cerita yang pernah kejadian di domisili aku pas tahun 2018. Jadi, dulu ada salah satu orang kaya terkenal di kotaku. Bisa dibilang dia konglomerat. Usahanya di mana-mana. Istrinya udah meninggal pas tahun 2009. Jadi, dia duda dan punya 3 anak. Aku nggak tahu kenapa alasannya, tapi setelah istrinya meninggal, bapak itu nggak pernah kedengaran punya istri lagi. Wah, what loyal man. Wah, itu tuh ciri-ciri green flag banget gak sih di zaman sekarang. Duda tuh memutuskan untuk gak nikah lagi. Lanjut ya. Jadi pas tahun 2018, bapak ini tuh sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Aku nggak tahu di mana bisa kabar ini kesebar, tapi terdengar desas-desus kalau anak-anaknya bapak ini tuh kebingungan banget. Karena katanya sih bapak ini nggak ada ninggalin surat wasiat sedikit pun. Sedangkan usaha bapak ini kan banyak ya, jadi bingung mesti dibagiin ke siapa-siapa aja. Sampai akhirnya di hari ketiga setelah bapak itu meninggal, anak pertama tuh ngumpulin adik-adiknya yang lain di ruang keluarga buat ngomongin hal itu, surat wasiatnya. Anak-anakku, pesan papa terus jaga umur papa kayaknya sudah agak Jadi mau bagaimana lagi sekarang? Kepala keluarga di rumah ini udah nggak ada. Ya nggak mungkin kan Rudy yang menguasain semuanya. Kok begitu sih? Kan aku anak laki-laki satu-satunya di rumah ini. Dan sebagian pekerjaanku juga di rumah ini. Jadi harusnya aku dong yang dapat. Alah, kerjaanmu juga ngotorin rumah. Emangnya kamu? Kamu tuh harusnya belajar. Jangan pergi keluar malam terus nongkrong sama temen. Apa sih? Sekali-sekali juga. Lagian bareng temen gak aneh-aneh tuh. Ya ampun, kalian ini kok malah ribut-ribut. Kalian tuh udah dewasa. Ngapa jadi kayak gitu? Si paling dewasa. Mulutmu ya, Kaisa. Sudah, nggak usah diperpanjang lagi. Rumah dan warisan ayah, biar aku aja yang simpan. Hah? Simpan katamu? Simpan di mana coba? Enak aja, kerjaan gak jelas. Pasti uangnya mau dipakai Vevo ya kan? Hey, lifestyleku nggak sehedon kamu, Keisha. Justru kalau uangnya dikasih ke kamu, bakalan habis buat nongkrong doang. Ya ampun, kalian ini ayah tuh meninggal. Kok kalian malah bahas warisan gitu? Gak habis pikir aku tuh. Sejak kapan kamu peduli dengan keluarga, Kak? Dari dulu aku yang ngurus sendirian. Hah? Kamu bilang aku gak peduli? Aku tuh sudah berkeluarga, aku tuh paham, Rudy. Udahlah, tenang dikit kek. Udah malam, ini kan bisa diatur besok. Gak perlu ribut-ribut kali, berisik. Kamu malah main handphone. Kamu tuh punya pendidikan yang harus kamu pikirkan, paham gak sih? Iya kak, tapi kan hidup ini gak cuma untuk pendidikan. Hidup juga harus nyantai kali. Tapi kalau kalian berdua mau ngasih warisan ke aku untuk kuliahku, aku terima-terima aja kok. Betul juga, Kak. Ngurusin rumah sendiri juga bikin capek. Ya ampun, kalian ini cuma mikirin hidup santai aja kayak gak ada beban. Hidup ini harus balance kak, gak melulu kerja terus. Kalau nongkrong bentar juga gak apa-apa kok. Aku nih di sini cuma mau memberikan hidup yang baik untuk kalian semua, untuk keluarga ini. Aku juga pengen ngebentuk masa depan yang oke, cuma jalannya aja yang beda. Cukup. Kita bicarakan ini dengan dewasa. Jangan saling menyalahkan. Duh, coba deh guys, kita bisa atur ini tanpa perlu ribut. Atur bagaimana, Kisa? Sekarang tuh pasti kita semua mau dapat bagian yang besar kan? Betul, Kak. Gak ada yang mau ngalah. Kita bisa kok cari solusi yang adil. Kita bagi rata aja.
Hah? Bagi rata katamu Desa. Aturannya aku yang dapat paling banyak karena ya aku udah berkeluarga, aku punya tanggung jawab, harusnya dapat yang lebih dong. Tapi kak, aku juga udah lama ngurus rumah sendirian. Bukan salahku kalau kakak sibuk sendiri. Kalian berdua seharusnya saling dukung. Dan kak, aku juga punya mimpi dan keinginan yang perlu disupport. Kuliahku juga belum selesai. Mimpi kamu bilang. Nah kalau itu bukan mimpi Desa. Semua orang punya definisi mimpi yang berbeda kak. Mbak Ino, Iya Pak. Mbak, jika suatu saat nanti kematianku menimbulkan kegaduhan, tolong telepon orang yang ada di kertas ini. Baik Pak, akan saya simpan sebaik mungkin. Betul itu kak. Keisha juga punya hak untuk mengejar mimpinya. Hai sudahlah kali ini aku yang paling tua. Tanggung jawab di aku dan aku yang banyak mendapatkan keuntungan. Oke? Kak, tanggung jawabmu tidak membuat kamu lebih baik daripada kami. Setiap orang tuh punya cara tersendiri untuk menikmati hidup. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf, ini siapa ya? Mohon maaf mengganggu waktu malamnya Bu. Ini saya Mbak Inem, pembantu di rumah almarhumnya Pak Halim. Saya ingin menyampaikan pesan beliau bahwa jika ada keributan di rumah ini, maka akan segera menghubungi nomor Ibu. Oh, baik. Mereka ribut karena apa ya? Terdengar seperti mereka merebutkan hak waris Bu. Gitu ya. Baik, terima kasih ya, Mbak. Saya akan langsung ke sana. Baik Bu, terima kasih. Mbak, tolong buka Mbak, ada tamu tuh kayaknya. Baik, tunggu sebentar ya. Silakan masuk Bu. Ya, terima kasih. Silakan duduk ya Bu. Bi, tolong buatin minum ya. Ibu siapa ya? Kayak pernah kenal. Temannya papa bukan? Perkenalkan, saya Trina Larasati. Saya di sini sebagai notaris dari almarhum Pak Halim. Beliau meninggalkan sebuah surat untuk kalian. Oh, jadi apa isi warisannya Bu? Ayo langsung bacain aja. Langsung ke intinya aja siapa yang penerima dari kami. Baik, kalau begitu langsung saja saya bacakan isi dari surat beliau. Dalam surat ini dituliskan bahwa segala harta dan warisan Pak almarhumah Pak Halim diberikan kepada Bu Inu. Coba lihat sini. Gila sih. Modus banget ya. Tapi gak nyangka sih kalau yang malah dapat warisan itu sih Mbak Indamnya. Karena kayak apapun alasannya, tapi pasti si bapak itu punya alasan tertentu gak sih? Tapi kebayang gak sih Fit, kalau misalkan surat ahli warisan itu gak ada tertulis secara hukum resmi, gak ada notaris, entah apa yang bakalan kejadian sama warisan-warisan yang ditinggalin sama bapak itu. Oh iya sih, nggak kebayang ya, kayak saudaranya tuh kita lihat perdebatannya sangat panas, sangat mengguncang seisi rumah. Kalau nggak ada notarisnya, mungkin mereka akan terus melanjutkan perdebatan itu, nggak ada akhir sampai mungkin bisa aja pertumpahan darah terjadi. Ya kan, itu kayaknya kemungkinan terbesar yang bakalan terjadi. Karena pembagian hak waris itu kayaknya memang permasalahan orang kaya banget ya sih. Iya. Toxic banget sih. Karena ya siapa yang nggak mau uang harta ya kan? Iya benar. Nah, dari sini bisa nggak sih kita simpulin kalau misalnya konflik internal kali ini tuh penyelesaiannya tuh menggunakan jalur hukum? Memang sih jalur hukum tuh menurut aku salah satu jalur yang udah pakem banget. Jadi kalau udah
melalui jalur hukum itu udah nggak bisa diganggu gugat lagi hasilnya. Episode kali ini berakhir di sini. Nah, buat kalian yang punya cerita seru yang pengen kami ceritain, boleh banget nih kirim di DM bawah ini. Dadah! Sampai jumpa di episode Reading Yeti berikutnya. Dadah! Bye-bye! Sampai jumpa guys!